Bentar. Di gerbang kota Madinah, sebuah karya santri Nurul Amanah. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pengemis yaitu seorang Pedagang beragama Yahudi yang memiliki mata yang buta. Setiap hari ia duduk di sebuah sudut gerbang kota Madinah. Setiap kali ada orang yang melintas di gerbang kota Madinah, ia selalu berkata, "Wahai orang-orang, jangan sekali-kali engkau mendekati Muhammad. Ia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Ia selalu berkata seperti itu kepada orang-orang yang melintas berada di dekatnya, yaitu perkataan yang menunjukkan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar orang-orang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad tentang Islam, karena ia seorang Yahudi yang selalu membenci dan dengki kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajak orang untuk masuk Islam. Orang-orang, aku peringatkan kepada kalian semua, bila kalian bertemu Muhammad, segeralah kalian cepat menjauh, menyingkir sejauh-jauhnya, tinggalkan Muhammad. Ia sangat berbahaya, nanti kalian kena sihir Muhammad. Ayo menjauhlah. Lalu bagaimanakah sikap Nabi Muhammad kepada pengemis buta yang selalu menghina, yang selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad? Sikap Nabi Muhammad pada pengemis buta itu justru sebaliknya. Dia sangat mengasihi, karena setiap pagi Nabi Muhammad SAW selalu menghampiri pengemis buta itu. Ia menghampiri pengemis buta itu dan memberi makan. Ia selalu menyapa dan ia duduk di sisi pengemis buta itu. Lalu dengan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad menyuapi pengemis buta itu dengan makanan yang sudah disiapkan dengan penuh kasih sayang. Suap demi suap, pengemis merasa kenyang perutnya. Akan tetapi, bagaimana sikap pengemis buta itu setelah ia menikmati makanan yang disuguhkan tadi oleh Nabi Muhammad SAW? Ia selalu berkata yang tidak baik tentang Nabi Muhammad SAW. Hai orang baik yang selalu menyuapiku, aku dengan makanan setiap pagi. Aku peringatkan kepadamu, bila kamu menemui Muhammad, kau langsung pergi menjauh darinya, karena Muhammad itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Tinggalkan dia, jauhi dia, karena dia itu sangat berbahaya. Selamatkan dirimu dari sihirnya Muhammad, itu sangat jahat dan gila. Nanti kau dibuatnya sengsara atau kau akan dibunuhnya. Mendengar perkataan pengemis itu di depan matanya sendiri, Nabi Muhammad tidak mempedulikannya sekalipun. Ia tetap berdoa untuk pengemis Yahudi itu tanpa membalas perkataannya. Setelah pengemis buta itu telah puas menerima makanan dari Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad pun pamit meninggalkan tempat itu.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Seluruh umat Islam merasa kehilangan. Namun kemudian diangkatlah seorang khalifah untuk menggantikan pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berjanji kepada umat Islam akan memimpin umat seperti Nabi Muhammad SAW, dan ia bertekad untuk melaksanakannya. Pada suatu ketika, ia bertanya kepada istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Habsah, yang mana Siti Habsah itu adalah anaknya sendiri. Wahai Habsah, anakku, engkau adalah istri Rasulullah. Tentu engkau sangat tahu bagaimana perilaku sikap Rasulullah selama ini di dalam memimpin umat. Katakanlah, apakah ayahmu ini sebagai pengganti Rasulullah SAW sudah sama dalam berperilaku sebagai pemimpin umat? Sudah ayah, sudah sama apa yang dilakukan Rasulullah. Sudah engkau lakukan juga ayah. Apakah ada yang masih kurang atau ada yang belum aku lakukan seperti Rasulullah? Oh iya, ada ayah. Ada yang belum ayah lakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Apa itu? Itu ayah. Katakanlah. Itu ayah. Katakanlah, cepat katakanlah. Rasulullah setiap pagi selalu pergi ke tempat gerbang kota Madinah. Di sana beliau selalu membawakan makanan untuk seseorang perempuan tua di sana adalah pengemis buta yang beragama Yahudi. Tetapi pengemis itu selalu berkata kepada orang-orang bahwa Rasulullah adalah orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Lalu apa yang beliau lakukan terhadap pengemis buta itu, Habsah? Yang beliau lakukan kepada pengemis itu menyuapi dengan penuh kasih sayang hingga pengemis itu merasa kenyang perutnya. Setelah itu beliau pamit tanpa membalas perkataan buruk pengemis itu. Oh iya, kalau begitu mulai besok pagi ayah akan melakukan apa seperti yang beliau lakukan. Pedagang. Seperti biasa di gerbang pintu kota Madinah adalah seorang pengemis Yahudi buta. Dia sedang meratap-ratap. Pagi-pagi sudah beberapa hari lamanya ia tidak diberi makan setiap pagi. Dan setiap pagi memaki-maki Nabi Muhammad seperti biasanya pada semua orang yang ada di sekitar itu. Waduh, kemana orang baik yang biasa menyuapiku makanan tidak pernah datang lagi hingga sekarang. Aduh, mungkin orang itu sudah terkena sihir Muhammad yang gila itu. Muhammad memang jahat, pembohong, tukang sihir yang membuat orang baik tidak datang lagi kepadaku. Wahai orang-orang, jauhi Muhammad, ia orang berbahaya. Tiba-tiba dengan tergesa-gesa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq datang dengan tergesa-gesa membawa makanan dan minuman. Permisi Nek, saya mau menyuapin dari makanan.
pembeli udah Hah? semua. Kemana saja kau? Sudah lama kamu hilang dan baru datang lagi sekarang, hah? Apakah engkau sudah kena sihir Muhammad itu? Hah? Mana makanannya? Ayo suapi aku makan. Abu Bakar As-Siddiq pun menyuapi makanan ke mulut pengemis buta itu. Ah, kok makanannya kurang enak ya? Kasar dan agak keras, tidak seperti biasanya. Yang diberikan oleh orang baik makanannya enak dan lembut. Siapa kau sebenarnya, hah? Sikap dan suaramu beda, tidak seperti orang baik yang biasa itu. Aku memang bukan orang baik yang setiap pagi selalu datang menyuapi Dewi. Hah? Kemana? Jadi kau bukan orang baik itu? Ini pasti gara-gara Muhammad gila itu. Hah? Orang baiknya sudah meninggal dunia. Hah? Meninggal dunia? Waduh, waduh. Hah? Siapa nama temanmu? Orang yang sangat baik itu kepadaku. Itu selama itu aku mau menziarahi kuburannya dan mendoakannya. Orang baik itu namanya Muhammad, nih. Ia adalah seorang nabi dan rasul. Hah? Muhammad? Rasulullah? Oh, iya Muhammad seorang rasul. Aku sudah bersalah kepadanya, sudah jahat kepadanya. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan mengikutinya. Aku akan masuk agamanya. Aku akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usahanya selama ini. Ia dinyatakan masuk Islam. Ya Allah, ya Allah, Muhammad. Demikianlah persembahan dari kami. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Bilang terima kasih.